Ya benar, terima kasih Anda yang bersama kami RRI Jambi, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar, kita bersama kembali untuk dialog interaktif religi pagi ya, dan saya pastikan Anda berpartisipasi bersama kami dalam religi pagi RRI Jambi, Radio Tanggap Bencana COVID-19 hari ini. Religi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog religi pagi di edisi hari ini ya, untuk akhir pekan 31 Mei 2020. Saya sudah terhubung dengan narasumber kita, dengan Ustadz kita Bapak Haji Miftahul Huda MTDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Topik kita kali ini terkait dengan orang-orang yang diampuni dosanya, begitu? Iya, orang-orang yang bisa diampuni dosanya. Bisa diampuni dosanya. Artinya ada yang juga tidak bisa, begitu? Ada yang tidak bisa. Ya. Baik, pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon 0741 634882. Tapi di awal mari kita simak tausiah dari Ustadz kita ini, Bapak Ustadz Haji Miftahul Huda MTDI, terkait dengan orang-orang yang bisa diampuni dosanya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita sudah 1 bulan penuh berpuasa dan 1 bulan penuh pula kita qiyamul lail. Walaupun qiyamul lail kita ada yang beberapa yang di masjid, dilanggar di mushola, tapi banyak yang ada di rumah. Yang penting qiyamul lail tetap terjalankan, karena Rasulullah menjanjikan orang yang mendirikan qiyamul lail di malam Ramadan karena mengharap ridho, mengharap ampunan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya mengharap ridho Allah, karena iman dan mengharap ridho Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap kita itu mesti melalui dosa. Artinya kita ini selalu ada dosa. Tidak pernah sepi dari dosa, terus ada dosa. Karena memang sudah ditentukan seperti itu ketika iblis laknatullah alaih itu dikeluarkan oleh Allah karena pembangkangannya, tidak mau hormat kepada Nabi Adam, akhirnya dikeluarkan dari surga. Maka iblis itu berjanji minta permintaan kepada Allah. Jadi permintaannya adalah untuk menggoda manusia, untuk mengganggu manusia sampai menjadi temannya nanti di neraka. Nah, untuk itu kita selalu terjerumus terus ke dalam kesalahan. Kalau kita tidak paham itu, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabuna. Setiap manusia, anak turun Nabi Adam, itu pasti ada kesalahan. Tetapi kesalahan itu bukan berarti jelek. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah. Kalau kita salah bertaubat, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat.
Mendengar yang dirahmati Allah. Untuk itu Imam Muslim juga memberitahukan kepada kita, meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Oleh karena itu sholat yang kita lakukan itu dari sholat ke sholat maksudnya. Misalnya sholat zuhur ke sholat asar itu mengampuni dosa. Dari sholat asar ke sholat maghrib itu mengampuni dosa. Dari sholat maghrib ke sholat isya mengampuni dosa. Setiap sholat maghrib, isya ke subuh, begitu seterusnya. Mukaffiratun bainahunna. Di situ isinya mengampuni dosa-dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang sholat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kalau dosanya itu masih ada tersisa, misalnya dosanya itu masih ada, nah itu minal jumu'ati ilal jumu'ati. Dari sholat Jumat ke sholat Jumat, itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Misalnya kita sholat 5 waktu masih ada tersisa dosa, itu kan. Kemudian sholat Jumat, maka dari Jumat ke Jumat itu mengampuni dosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang sholat Jumat, dosanya diampuni oleh Allah. Wa Ramadan ila Ramadhana, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan itu juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat idza ijtanabal kaba'ir. Kalau ia mau menjauhi dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar itu? Di antaranya banyak sekali dosa besar itu. Di antara dari dosa-dosa besar itu adalah durhaka kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua, hormati orang tua, sayangi orang tua sebagaimana ia menyayangi kita dulu. Kalau durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, itu timbul dosa besar. Apalagi berzina, apalagi merampok, apalagi mencuri, apalagi mabuk, minum minuman keras, apalagi berjudi. Masih banyak lagi berbagai macam dosa-dosa besar. Kalau kita bisa menjauhi itu, kita jalankan sholat 5 waktu, kemudian kita sholat Jumat, kemudian kita puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosa itu dengan sendirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa ada orang yang sudah melakukan seperti itu, tetapi belum juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Orang yang seperti itu sudah sholat 5 waktu, sudah puasa di bulan Ramadan, sholat Jumat, kemudian dia merasa punya salah, kemudian mohon ampun kepada Allah, nangis-nangis. Ada yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Siapa itu? Pendengar yang dirahmati Allah. Orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, itu bukan karena orang, tetapi karena dia sendiri. Itu diantaranya adalah syirik. Selama dia masih syirik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi di sini yang dimaksud bukan yang itu. Yang di sini yang dimaksud adalah orang yang syirik tidak, tetapi dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Siapa itu? Orang yang belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang minta ampun kepada Allah, nangis-nangis sampai air mata darah keluar, tetapi dia masih ada rasa dendam di dalam hatinya. Masih ada kesumat di dalam hatinya. Masih ada rasa kebencian dalam hatinya kepada orang tersebut. Belum bisa memaafkan kesalahan orang tersebut. Hatinya belum bisa memaafkan kesalahan orang tersebut. Maka orang itu tidak akan mendapat ampunan oleh Allah. Apa dasarnya? Apa landasannya? Landasannya itu riwayat tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tidak memberi nafkah kepada Mistah bin Usasah, kerabat dekatnya. Biasanya kan memberi nafkah kepada Mistah bin Usasah, kerabat dekatnya itu. Tapi dia tidak mau lagi memberi nafkah kepada Mistah bin Usasah. Kapan itu? Ketika Mistah bin Usasah dinyatakan, dianggap oleh beliau, oleh Abu Bakar As-Siddiq,
itu bersekutu dengan orang-orang munafik untuk memfitnah Ummul Mukminin. Apa fitnahannya? Difitnah Ummul Mukminin itu dengan berbuat zina. Sehingga Rasulullah pun sempat, istilah sekarang itu sempat galau gitu. Walaupun yang akhirnya dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan nama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, saat lagi marah-marahnya itu, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bersumpah, wallahi la unfiku ala mistah syai'an abadan ba'da ma qala li Aisyah. Demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah apapun kepada Mistah bin Usasah setelah kelakuannya terhadap Sayyidatina Aisyah. Jadi Abu Bakar pernah bersumpah seperti itu, tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah sampai kapanpun, karena Mistah telah melakukan perbuatan keji kepada Aisyah. Lalu turun ayat yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Rasulullah melihat itu langsung membacakan ayat yang beliau terima, wala ya'tali ulul fadli. Jangan orang yang memiliki harta kelebihan, artinya janganlah orang kaya itu bersumpah. Jangan ada orang kaya di antara kalian ada yang bersumpah. Wasa'ati, orang yang diberi kelapangan harta bersumpah. Ayo tu ulil kurba wal masakin, untuk tidak memberikan nafkah, memberikan santunan kepada kerabat dekat, kepada orang miskin, wal muhajirin fisabilillah, dan orang-orang muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'fu wa yasfahu, tapi harap memaafkan mereka kalau mereka salah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, bukankah kalian senang kalau Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, bala, tentu saja ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbu ayaghfirallahu li. Tentu saja aku senang kalau Allah mengampuni aku. Faraja ila Mistah alladzi kana yajri alaihi. Kemudian kembalilah Abu Bakar As-Siddiq memaafkan Mistah, kemudian kembali memberi nafkah kepada Mistah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Mendengar yang dirahmati Allah. Ternyata kita kalau masih belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa memaafkan kesalahan Mistah kepada beliau karena Mistah telah memfitnah Fatimah Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah, maka Allah tidak mengampuni dosanya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Rasulullah mengingatkan, dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq lebih suka ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memaafkan Mistah bin Usasah. Untuk itu kita juga demikian. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, tentu kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Satu Ramadan penuh kesalahan kita kepada Allah telah diampuni. Maka setelah itu biasanya kan berlebaran, salam-salaman, maaf memaafkan. Nah, tradisi maaf memaafkan, tradisi lebaran itulah, maaf memaafkan itulah yang akan membentuk kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam masa lebaran itu kita masih ada dendam kesumat, tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ada dulur kita, kakak kita, adik kita, paman kita, pokoknya kerabat kita, tetangga kita, masih juga belum bisa memaafkan kesalahannya. Masih dendam kesumat, greget begitu. Nah, orang yang seperti ini menangis, keluar air mata darah, minta ampun kepada Allah. Tidak akan Allah turunkan ampunannya berdasarkan riwayat ini. Untuk itu, kalau kita ingin mendapat ampunan kepada Allah, maafkan kesalahan orang lain. Syukur-syukur sebelum dia minta maaf, kita telah memaafkan kesalahannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, lantaran kita bisa memaafkan kesalahan orang lain.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, pendengar di nomor telepon 0741634482, silakan bersama kami RRI Jambi Radio Tanggap Bencana COVID-19 untuk religi pagi bersama dengan Ustaz kita Bapak Ustaz Miftahul Huda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Dengan Pak Darsono Pak Darsono di mana? di Terminal Baru. Terminal Baru. Silakan dengan Pak Ustaz. Dengan Pak Ustaz Miftahul Huda ya. Iya, betul Pak Darsono. Ini lama tidak jumpa dengan Pak Miftahul Huda nih. Iyalah, Pak Darsono tidak ngundang saya lagi. Bukan gitu Pak, kita di masjid kan banyak pengurusnya Pak, jadi musyawarah siapa yang ada yang mau. Iya. Bisa saya sendiri mutusin gitu Pak. Oke. Iya, silakan Pak Ustaz. Pak Ustaz. Yuk. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, doa Pak Darsono sehat. Ya. Maaf lahir dan batin Pak ya, masih lebaran kan? Sama-sama. Ya, saya ingin menanyakan kenapa dosa syirik tidak bisa dimaafkan. Kalau menurut logika akal sehat saya gini Pak. Saya ini kan misalnya Tuhan itu kan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan isi bumi dan langit seisi-isinya, lengkap dengan segala ada. Itulah yang disebut dengan Allah Maha Kaya, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha segalanya gitu. Itu makanya dosa syirik tidak bisa dimaafkan atau tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita lah orang tua. Orang tua ini kan sering diminta duit sama anak, disuruh enggak kau nih minta duit disuruh enggak galak kan gitu. Nah, kurang lebih macam itu Pak kalau menurut pendapat saya. Mungkin kalau ada kekurangannya mohon maaf, mohon ditambahkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustaz. Iya, dosa syirik itu memang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan itu? Selama dia masih syirik. Kalau dia pengen diampuni oleh Allah, ya jangan melakukan syirik lagi gitu kan. Jadi dosa syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah selama dia melakukan kesyirikan. Kalau dia masih melakukan kesyirikan, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kesyirikan itu apa? Kesyirikan itu adalah urusan hati gitu. Kesyirikan itu yang ada di dalam hati. Apakah kalau kita minum air putih kemudian terus kita sehat gitu, itu termasuk syirik? Belum tentu. Karena syirik itu di dalam hati. Kalau kita yakin terhadap air putih itulah yang menyembuhkan kita, ya tentu itu syirik. Tapi kalau kita yakin melalui air putih itulah Allah sembuhkan kita, melalui bacaan surah Fatihah yang diembuskan melalui air putih, kemudian minum air putih, itulah Allah memberi sarana untuk sembuh kita, itu tidak syirik seperti itu. Sama dengan kita pergi ke dokter, begitu pergi ke dokter, kemudian kita ngeluh sama dokter, Pak dokter, aku sakit apa ini. Nah, ini minum obatnya, ini sehari 3 kali ya. Nah, ini minum sebelum makan, ini minum sudah makan. Kemudian dia minum obat itu, yakin dengan obat itulah yang menyembuhkan dia. Ah, itu syirik yang seperti itu. Minum obat dari dokter bisa syirik. Apalagi percaya kepada dokter yang bisa menyembuhkan, syirik itu. Lalu gimana supaya tidak syirik? Supaya tidak syirik ya kita jangan percaya dengan obat itu 100%. Obat itu hanya perantara. Alhamdulillah melalui obat ini Allah sembuhkan aku. Artinya Allah yang menyembuhkan, hanya perantaranya obat. Jadi syirik itu bukan semudah itu. Bukan setiap yang kita lihat kemudian terus syirik. Tidak begitu. Jadi Pak Darsono, yang dimaksud dengan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah itu selama ia masih melakukan kesyirikan. Masih syirik dia minta ampun kepada Allah, ya tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia sudah lepaskan kesyirikannya itu, tidak lagi percaya selain kepada Allah, tidak lagi bergantung selain kepada Allah, maka dosa syiriknya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak Darsono. Iya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau cara membuang khodam
dari benda pusaka, Pak Ustadz. Wah, ini udah lain urusannya ini kan. Iya, lain urusannya, tapi kayaknya penting nih ditanyakan ya. Oh iya, siapa yang punya benda pusaka ini? Jadi cara menghilangkan khodam yang ada di benda pusaka itu ya, pertama benda pusakanya dibuang, jangan dipegang. Nah, kalau memang percaya dengan itu. Kemudian kalau seandainya khodam yang ada di benda pusaka itu tidak mengganggu keimanannya, tidak mengganggu kesyirikannya, sudah biarkannya aja di situ. Karena Allah itu meletakkan makhluknya itu sesuai dengan maunya Allah. Ada makhluk Allah diletakkan di laut, ada makhluk Allah diletakkan di lubang-lubang, ada makhluk Allah diletakkan di comberan. Kalau seandainya tidak mengganggu kita ya nggak usah lah nak dibuang-buang, biar saja dia tunak di situ. Jadi tidak perlu kita mengganggu dia gitu ya, biarkan saja. Cuman kalau memang pengen melumpuhkan atau menghancurkan khodam atau pengen kalau itu misalnya jahat mengganggu, pertama buang saja itu. Yang kedua kalau saya tidak, itu ada sebuah doa. Itu namanya doa petak hamzah itu. Jadi kalau ayah saya mengajari saya dulu, itu namanya doa petak hamzah. Kalau ada orang yang sombong, kemudian dengan ilmunya dia menyombongkan diri, dibacakan doa petak hamzah itu, dengan sendirinya akan dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara ini yang saya tahu seperti itu. Jadi bisa sebenarnya dibuang gitu ya Pak Ustadz? Ya, bisa sebenarnya dibuang. Kalau tidak, buang saja benda pusakanya. Iya. Iya, mendengar silakan 0741634482. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Arnold. Iya, Pak Arnold, Mbak. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, Pak Arnold. Amin. Iya, mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama nih, maaf lahir batin, Mbak. Iya, silakan dengan Pak Ustadz. Oke, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Arnold. Iya, jadi gini Pak Ustadz, jujur aja nih, saya ini dulunya atlet bola voli. Jadi kadang-kadang kalau jam 3 mau zuhur, mau asar itu, masih di lapangan itu. Kadang-kadang tinggal sholat, Pak. Nah, pas jadwal mainnya itu jam 3:30. Sholat asar juga jam 3:30. Jadi kadang-kadang tinggal gitu Pak Ustadz. Iya. Nah, ini jadi pikiran sama saya sampai sekarang Pak Ustadz. Untuk mengganti sholat, bahkan paling berat dosa itu meninggalkan sholat Pak. Iya. Jadi bukan 1-2 kali meninggalkan sholat nih Ustadz. Ini untuk mengembalikannya, untuk membayar sholat kita ini ada jalan untuk membayarnya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, Mbak, terima kasih Baik, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma Pak Arnold, kita dulu juga sering gitu ya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Iya, Masya Allah. Memang orang yang peduli dengan sholat itulah nanti yang akan dibantu oleh Allah. Karena awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihitung dari seorang hamba itu adalah sholat. Cuman kadang-kadang kita ketika masih muda itu sangat-sangat mengabaikan sholat. Lalu setelah tua baru terasa. Gimana caranya? Caranya pertama bertobat, tidak akan mengulang lagi. Yang kedua itu caranya diqadha. Diqadha itu gimana? Dibayar lagi. Misalnya sholat asar nih. Karena sholat asarnya dulu pernah ditinggal, setelah selesai sholat asar, mundurlah ke belakang kalau berjamaah di masjid, kemudian lakukan sholat asar dengan niat qadha. Jadi sholat asar dengan niat qadha. Usolli fardhal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Jadi terus saja rutin dilakukan seperti itu sampai kira-kira sudah cukup kita mengqadha'nya itu. Saya pernah melihat ada orang yang setelah selesai sholat asar dia mundur ke belakang, kemudian terus sholat di belakang tiang masjid. Lalu saya deketi, saya tanya sama jamaahnya di situ, Bapak itu sholat apa? Kok sholat
habis sholat asar. Karena ada 5 waktu yang dilarang oleh Allah untuk melakukan sholat sunnah. Ini sholat sunnah nih. Ada 5 waktu yang dilarang oleh Allah melakukan sholat sunnah. Yaitu yang pertama setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh nggak boleh sholat sunnah. Yang kedua pas matahari terbit. Pas matahari terbit itu nggak boleh sholat sunnah. Kecuali mataharinya sudah naik 1 atau 2 tumbak tingginya gitu. Kemudian yang ketiga pas di tengah hari. Pas matahari di tengah-tengah kepala kita, di tengah zuhur belum masuk, pas matahari di atas kepala kita itu, jadi zuhur belum masuk, itu tidak boleh sholat sunnah, haram hukumnya, kecuali di Masjidil Haram dan di hari Jumat, itu boleh. Kemudian setelah sholat asar itu juga nggak boleh kita sholat sunnah. Kalau kita sholat asar itu sholat sunnah, maka sholat sunnahnya menjadi haram. Kemudian pas matahari terbenam. Pas matahari terbenam, itu juga dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Pas matahari terbenam. 5 yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah ini ada 2 waktu yang dilarang untuk menguburkan mayat. Kapan itu? Pas matahari terbit dan pas matahari terbenam. Begitu yang dijelaskan di dalam banyak kitab-kitab, di antara kitab Subulus Salam. Jadi kalau kita sholat asar, kemudian setelah itu sholat lagi, tapi bukan sholat sunnah, tapi sholat qadha. Mengqadha kan wajib itu. Jadi karena sholat qadha, maka sholat qadhanya itu tidak haram. Dan bahkan di situ dianjurkan, diperintahkan. Karena apa? Karena qadha itu menampal sholat kita yang telah lupa, yang telah lewat. Dan bahkan di dalam kitab Al-Muhadzab juga dijelaskan seperti itu. Boleh kita melakukan sholat itu dengan qadhaan atau dengan adaan. Kalau kita memang tunai ya adaan. Kalau kita memang qadha ya qadhaan. Makanya kalau kita memiliki hutang sholat asar atau hutang sholat duhur atau hutang sholat hutang sholat maghrib dan seterusnya, maka dibayar pada waktu itu. Pada waktunya, dibayar pada waktunya. Sholat asar dibayar pada waktu asar. Karena sudah lampau sekali, sudah lama sekali. Ya pada saat sholat asar itu, setelah selesai sholat asar, berdiri lagi, kemudian niat sholat lagi untuk membayar hutang tersebut. Begitu Pak Arnold. Ya, benar masih di nomor telepon 0741634482 di 0741634482 ya untuk kebersamaan dalam religi pagi RRI Jambi edisi hari ini bersama Ustadz kita, Bapak Ustadz Miftahul Huda. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak? Hamba Allah Muara Tembesi. Muara Tembesi. Silakan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya gini Pak Ustaz. Dari zaman dulu kala, semenjak saya kecil sampai saya yang tua sekarang, itu ada keluarga memusuhi orang tua saya, nenek saya, sampai ke saya. Saya memutuskan saya jangan berlarut-larut lagi perselisihan ini. Saya tidak menegurnya lagi Pak Ustaz dengan kata lain untuk memutuskan supaya jangan memusuhikan lagi itu Pak Ustaz. Gimana hukumnya saya itu Pak Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Iya. Kalau bisa hamba Allah dari Tembesi jangan memutuskan, jangan punya niat seperti itu. Kalau dia memusuhi kita, ya biarin saja dia memusuhi kita. Yang penting dalam hati kita jangan memusuhi dia gitu. Apalagi ada niat untuk memutuskan silaturahmi, itu la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi jangan sampai buang niat itu, jangan sampai ada niat itu. Kalau seandainya tidak berbuat baik kepada kita, ya sudah, kita nggak usah nggak usah bingung gitu kan. Tetapi kalau dia masih pengen dengan pertolongan kita, bantuan kita, ya bantu.
Kalau dia masih senyum dengan kita, ya kita senyum. Kalau seandainya kita senyum dengan dia, itu senyum kita itu dapat sedekah, itu dapat pahala senyum kita walaupun dia merengut. Pahala kita ada dua di situ. Iya, pahala kita ada dua gitu. Pahala senyum kita dapat, pahala diperingoti itu juga dapat gitu kan. Jangan ada seperti itu. Yang Bapak lakukan apabila ada terjadi orang seperti itu, apalagi masih keluarga dekat, masih saudara, yang Bapak lakukan begini. Jangan dia dinasihati dengan mulut, jangan dia dinasihati dengan kata-kata. Nggak usah ngomong, janganlah gini, jangan, nanti tambah marah dia. Tapi cukup nasihati melalui batin. Gimana cara menasihati orang melalui batin? Caranya, setiap kali Bapak sholat di sujud terakhir itu, doakan orang tersebut. Ya Allah, lembutkanlah hatinya kepada kami, kepada keluarga kami, kepada ayah kami, kepada ibu kami. Sehingga kami sama-sama mendapat ridho dari Allah. Dengan adanya melakukan sujud seperti itu, Rasulullah menyampaikan bahwa ajabahullahu qabla ayyarfa'a. Maka doanya itu akan diijabah oleh Allah sebelum diangkat. Doanya diijabah oleh Allah sebelum dia bangun dari sujud terakhir itu tadi. Jadi yang Bapak lakukan adalah doakan orang tersebut setiap kali sholat. Apakah itu sholat wajib, sholat sunnah. Apa boleh? Boleh, memang kita diperintahkan kok. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan. Di dalam Subulus Salam katakan begitu juga, di dalam Fathul Bari katakan begitu juga, di dalam kitab Al-Muhadzab, apalagi dalam Majmu' Syarhil Muhadzab dikatakan begitu juga. Ketika kita pada saat sujud itu kita diperintahkan fajtahidu fihi, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, fajtahidu fihi, sungguh-sungguhlah berdoa pada saat sujud itu. Kemudian di dalam kitab-kitab yang lain seperti Majmu' Syarhil Muhadzab atau kitab Al-Muhadzab dikatakan di situ fa'aksiru doa, perbanyak doa di situ. Bukan tidak boleh, kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, dan riwayat ini riwayat sahih Muslim. Riwayatnya riwayat yang sahih itu, bukan yang dhaif. Kita disuruh untuk berdoa saat sujud terakhir itu. Tapi doanya itu, baca doanya dalam hati. Jangan sampai kuat-kuat. Kalau kuat-kuat ya membatalkan sholat. Tetapi kalau dibaca di dalam hati itu tidak apa-apa. Dalam hati. Yang penting hati kita ini tahu. Ngomong dalam hati kan kita bisa. Tidak perlu orang kedengaran. Apalagi kalau misalnya kenapa kok nggak boleh itu dibaca kuat? Karena kalau dibaca kuat nanti orang akan dengar. Kalau orang akan dengar, ya kalau orang setuju dengan kita. Kalau nggak setuju dengan kita akan malah diketawain gitu. Jadi lebih baik dalam hati. Jadi ketika ada keluarga yang seperti itu, bangun sholat, kemudian setiap sujud terakhir doakan dia. Insya Allah dengan begitu nanti dengan sendirinya dia berubah. Setelah itu setiap kali selesai sholat, khususnya sholat asar dan sholat subuh, berzikir kepada Allah. Apa yang dizikirkan? Baca zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Hati kita nyambung kepada Allah yang maha lembut, dengan tujuan supaya Allah melembutkan hati kita, melembutkan hati orang tersebut. Kalau semuanya hati sudah lembut, maka tidak ada yang tersakiti lagi hatinya. Kira-kira begitu, Pak. Iya, baik Pak Ustadz. Nggak kerasa ini di ujung acara kita religi pagi kali ini. Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan nih sebagai penutup. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah punya sifat Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ampunan Allah itu akan turun kepada orang yang memiliki rasa sayang. Kalau kita tidak memiliki rasa sayang kepada orang lain, maka ampunan Allah pun tidak akan turun. Karena itu melalui Abu Bakar As-Siddiq kita diajarkan
supaya kita mendapat ampunan Allah, jangan sampai kita membenci orang, jangan sampai kita tidak memaafkan kesalahan orang. Ada orang yang datang kepada kita, kemudian minta maaf, tolong maafkan saya ya, selama ini aku telah melakukan. Sampai hari kiamat, sampai kapanpun kau tidak akan kumaafkan kesalahanmu. Orang yang seperti itu sesungguhnya rugi sendiri. Kenapa kau rugi sendiri? Karena orang yang seperti itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Allah akan mengampuni kesalahan orang manakala orang itu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita dilembutkan hati kita oleh Allah, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain sehingga kita bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk LG Pagi kali ini. Sama-sama. Iya. Baik, benar demikian kebersamaan kita untuk religi pagi edisi akhir pekan 31 Mei 2020 bersama Ustadz kita Bapak Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI dan saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.